Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom. Kemudian yang kedua, salawat salam tetap tercurah pada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Sebelum ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada Mbak Al-Makfirah Zaka Amsul, kemudian yang kedua ada Mbak Zulfaida Nur Ramadhani, kemudian yang terakhir ada saya sendiri Wahyu Trianto. Oke, kemudian tak berlama-lama, marilah kita cermati dan kita amati presentasi dari kelompok 3. Oke. Untuk pembahasan yang pertama materi akan disampaikan oleh Mbak Al-Makfirah. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan definisi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, rekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompetensi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Manajemen tenaga kependidikan, guru dan pegawai mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Sesuai dengan hal ini, maka seorang kepala sekolah harus dapat mencari, memposisikan, mengevaluasi, mengarahkan, memotivasi, dan mengembangkan bakat setiap guru dan pegawainya serta mampu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di dunia pendidikan lebih mengarah pada pembangunan. Adapun tujuan manajemen pendidikan yaitu yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja. Pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan individu. Selanjutnya, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik, guru dosen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 yaitu sebagai agen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mengabdi pada masyarakat. Selanjutnya, peranan tenaga kependidikan. Keberadaan tenaga kependidikan yaitu berperan sangat membantu kegiatan dan program-program sekolah. Adapun peranan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan tertentu adalah sebagai berikut. Pertama, membantu pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan. 2. Membantu merencanakan sistem, tujuan, dan desain pendidikan yang akan dijalankan. Ketiga, membantu kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, membantu kepala sekolah, guru, dan peserta didik mencapai tujuannya masing-masing. Yang terakhir, membantu terciptanya hubungan dan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat atau sekolah dengan pemerintah atau dinas terkait. Selanjutnya,
Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan, sumber daya manusia, yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam perencanaan SDM antara lain. Yang pertama, metode tradisional. Metode ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja untuk memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Kedua, metode perencanaan terintegrasi. Dalam perencanaan terintegrasi, kita dapat melihat bahwa segala aspek yang penting dalam pembuatan dan pencapaian visi organisasi ataupun SDM turut diperhatikan. Dalam perencanaan terintegrasi, segala perencanaan berpusat pada visi strategis, yang mana visi tersebut dijadikan standar pencapaian. Ketiga, seleksi. Seleksi merupakan proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan syaratan oleh jabatan tersebut. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zulfaida. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin membacakan materi tentang ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Yang ketiga yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran, sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Lanjut, Mbak. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tri Wahyu. Oke, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Al-Makfiro dan juga Mbak Zulfaida. Kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, bagaimana pengaruh manajemen tenaga pendidik dan kependidikan terhadap prestasi belajar siswa. Nah, pendidik atau guru sebagai tenaga pengajar tentu memberikan andil yang sangat besar pada kualitas pendidikan di sekolah. Nah, kemampuan seorang guru dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, penggunaan fasilitas yang optimal juga menjadi pemicu motivasi dan semangat belajar siswa. Suasana kelas menjadi lebih kondusif, guru tidak hanya berbicara di depan, dan siswa mendengarkan atau hanya sekedar menulis materi yang disampaikan oleh guru di papan tulis. Tetapi siswa juga harus aktif dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jika kondisi kelas ini sudah tercipta dengan efektif dan efisien, maka siswa akan lebih termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti semua kegiatan dan tentunya akan mendorong pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Nah, dengan kata lain, guru dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang mampu menghasilkan prestasi yang baik seperti itu.
Nah, mungkin ini sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah kata dari kami, mohon maaf. Semoga materi ini atau ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian akhirul salam, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.